Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi tatimus shalihat wa bi dzikri habibihi wa tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad antu salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biyadh-dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantalih bihal usub wa talinu biyas-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tiap manusia diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan karunia nafahat yang besar di sisi Allah. Akan ditambahkan nikmat-nikmat dengan ziyadahnya dari Allah. Dengan nikmat-nikmat itulah kita akan mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi sama orang tua kita. Dengan demikian terangkatlah maqaman darajatan indallah dengan derajat dari Allah Ta'ala. Amin. Para hadirin hadirat majelis yang ada di Senai Johor ini yang kami cintai, mudah-mudahan kita ditambahkan niat kita, iman kita, ilmu kita, ketakwaan kita, bahkan ibadat kita, bahkan ditambahkan lagi rezeki kita, agar kita mencapai manfaat yang besar di dalam mengarungi hidup yang berat ini. Tidak ada satu yang paling mustahil kecuali hamba-hamba Allah. Bahkan dalam satu kitab kertas yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana beliau mengatakan, andai kata mereka tahu dengan satu ayat yang mereka lakukan dan mereka amalkan, cukuplah bagi mereka itu sudah mengalami kegembiraan agama dunia dan akhirat. Maka bertanya seorang murid kepada seorang guru, ya Syekh, bagaimana kita mendapatkan kedudukan yang kemuliaan itu? Bagaimana aku akan mengenal Allah dan Rasulullah? Maka seorang guru tadi memberi nasihat kepada murid, wahai waladi, kau terhalang dirimu, dan tidak ada lagi musuh yang paling besar kecuali dirimu. Yang pertama, sehingga Allah tidak melihat engkau, bahkan kau tidak melihat Allah, bahkan kamu tidak mengenal Allah, disebabkan kamu merasa, yang pertama, merasa aman dengan apa yang kamu miliki, merasa tenang dan cukup dengan apa harta yang kita miliki.
semua kesenangan yang kita miliki, merasa aman, aman bil aman. Hada kullu, itu adalah hijabun maju, terhalang kawai Allah. Yang kedua, kau terhalang dirimu dari sesuatu yang ada pada di tanganmu. Apa yang kau miliki, apa yang ada pada dirimu, apa yang ada pada hatimu dan jiwamu, saat terlepas dari tanganmu, saat keluar dan diambil kesedihan yang ada pada dirimu, saat harta di tanganmu telah lepas darimu. Mereka inilah yang tercatat terhalang dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Ada rizqan hisyah wala ma'nawiyah, ada ma'nawiyah wala hisyah. Artinya sesuatu yang ditampakkan oleh Allah itu rezeki yang jadi dan nyata. Rezeki batin ma'nawiyah, ada ma'ani yang dapat ma'nawiyah. Seperti malam ini kita tidak mendapatkan rezeki yang besar berupa materi, dolar, ringgit dan segala macam. Tapi kalau ditimbang rezeki yang malam ini, itu malaikat pulang bingung ngitungnya bagaimana. Ini malaikat dari mulai kita duduk sampai akhir itu menghitung pahala sholawat, gak sampai, gak sanggup. Lapor sama Allah, ya Rob, aku benar-benar dibuat lumpuh di Johor ini. Kenapa kau lumpuh? Kenapa kau sampai tidak bisa berbicara? Allah berbicara, bertanya kepada malaikat. Kata malaikat, aku tidak sanggup lagi menghitung amal pahalanya. Andai kata ini malam kita mati, sudah tidak ditanya kubur lagi. Mau malam ini mati? Tuh katanya tidak mau, tidak ditanya kubur, mau mati. Ini permasalahannya, karena kita tidak melihat dengan sesuatu janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Satu sahabat dikantongi sama Rasulullah pada saat mereka masuk, yang jelas masuk di dalam neraka, ditimpa. Datang Rasulullah SAW, bagaimana si fulan umatku masuk neraka, banyak dosa, harus masuk neraka. Sabar, Ismail, kata Nabi Muhammad SAW, dia punya simpanan di kantong juga. Apakah itu ya Rasulullah? Dikeluarin saat kertas, cuman sallallahu alaihi Muhammad, ditimbang, masuk tak selawat. Yang namanya dosa tadi yang sebesar gunung habis naik. Selawat satu kali. Kita tadi selawat berapa kali? Kalau kita tadi selawat berapa kali? Satu kali dibalas 10 rahmat. Kalau 100 kali, yakin apa tidak? Kalau nggak yakin betul. Ini bicara masalah konsekuensi orang yang beriman, bahwa tidaklah pantas kalau mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak melihat kepada kita. Bahkan di kuburnya pun bangun saat disebutkan salam alaika, salam alaika, langsung Rasulullah dari kuburnya bangun para hadirin dan mencari, mendatangi siapa itu yang ada di tempat itu. Siapa itu malaikat? Dialah pecinta-pecintamu wahai Nabi Muhammad SAW. Apakah dia tahu kalau dia akan kumpul kelak di surga? Man ahabba syai'an asra minhu. Man ahab, orang yang cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Ini lebih kaya dari orang kaya. Hakikat kaya adalah yang membentuk hati, yang
selalu rindu, yang selalu cinta, mahabbatillah wa mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pasti akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Ini adalah sahabat, dan hadis ini sangat masyhur, bahkan dikutip dari para sahabat, para tabi'in, sampai para wali-walinya Allah selalu memakai hadis ini yang disebut masuknya hadis sahabat. Ini hadis sahabat ini orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan untuk makan besok nggak ada, bekerja kasar, bahkan tangannya tajamnya seperti pisau karena megang itu namanya besi untuk mendakul sawah. Dan pada saat itu semua para sahabat, Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman Al-Farsi, Bilal, semua ada kumpul setiap malam selalu mendiskusikan tentang ilmu. Coba menangis, ya Allah, nasib karena aku seorang budak, aku seorang yang tidak mampu, bahkan aku malu, tapi rinduku kepada Rasulullah SAW tidak akan bisa terbalas dan tidak akan mati kecuali aku bisa bermusyafaah, hanya salaman dengan Rasulullah SAW. Hanya itu mintanya. Dia tidak minta yang lebih, dia tidak minta derajat yang tinggi, dia tidak minta yang lain. Dengan kepuasan batinnya yang akan menjamin dengan musyafaah, dengan salaman, udkhuluha bisalamin amin, masuk kamu surga dengan penuh selamat. Nangis, mau makan, lapar, ditahan, tampak wajah Nabi Muhammad. Tampak begitu yang sangat mencekam dalam hati dan jiwanya. Bahkan berhari-hari tidak bisa tidur, bermalam-malam tidak bisa tidur, berhari-hari dia menahan lapar demi kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pucat, kurus, badan sudah seperti papan. Menangis. Saat itu Rasulullah SAW lagi duduk-duduk bincang-bincang, lagi berhadapan dengan sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, "Hei Bilal, aku melihat seseorang yang di seberang jalan sana. Ada seorang yang fakir, ada seorang budak yang mana cintanya melebihi dari kalian." Hah? Betulkah itu ya Rasulullah? Benar. Karena kau sudah dekat dengan aku, cintamu sudah mulai berkurang. Bukan tidak cinta, tapi sudah biasa. Seperti orang rumah tangga, ya. Kalau udah 10 tahun itu nggak ngomongkan cinta, tapi ngomongkan mas belanja ya mas. Betul? Betul? Ya. Jadi anak-anak ingat-ingat ya, hidup ini gak makan cinta, juga gak makan uang. Nah, maka dengan demikian, setelah demikian kangen rindunya kepada Rasulullah SAW didengar sama Rasulullah dengan mata batin, mata basyarah. Maka dia Fuadu Marwah, apa yang dilihat Rasulullah nggak salah. Bilal datang, betul. Apakah kamu yang bernama Sauban? Betul. Kenapa? Gemetar sama. Kau dipanggil Rasulullah SAW. Hah? Mimpi apa? Saya dipanggil Rasulullah. Hari ini kau tidak usah ganti, langsung ditunggu seminar di mana para pemuka, tokoh-tokoh agama, orang yang hebat-hebat di
di tengah itu, tapi Rasulullah masih manggil engkau. Berarti kau lebih utama dari kamu. Mari diantarnya oleh sahabat, diantar sahabat sampai di depan Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ya sahabat, jangan dimarahi saya sama Rasulullah. Tidak, hai sahabat, aku merasakan hatimu dan kamu cintamu 10%, aku 100%. sahabat. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah itu 10%, Rasulullah 90%. Kalau kamu sakitnya 10%, Rasulullah itu 90% sakitnya. Jadi jangan terlalu sakit, nanti Rasulullah tambah sakit. Basyiril mu'minin, gembirakan hatimu supaya Rasulullah gembira hatinya. Kita kesini semua bukan ada kepentingan, ada tujuan yang lain, tapi niat kita datang jauh hanya menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad senang hatinya, kita semua akan senang hati kita. Amin. Sahabat pada ditanya, apa yang kau inginkan sahabat? Ya Rasulullah, aku hanya ingin memegang tanganmu dan menciumkanmu. Tapi tanganku ini kapalan, tanganku ini sudah kasar sehingga tidak akan bisa menyentuh tanganmu yang lembut seperti kapas itu. Melebihi lembutnya tangan seorang putri raja, tangannya Rasulullah SAW. Lebih lembut dari tangannya wanita, halus, lembut. Begitu melihat demikian, Rasulullah tersenyum. Sobat, sodorkan tanganmu, sodorkan tanganmu. Gemetar, akhirnya gemetar. Mau salam, langsung sama Nabi Muhammad SAW. Begitu langsung megang tangannya, langsung diremas. Tangan sobat yang tajamnya kayak pisau, kayak silet, luka langsung tangan Rasulullah SAW. Berlumuran darah, terkejut sahabat karena mengucurkan darah dari tangan Rasulullah SAW. Diusapkan seluruh badannya dari darah Rasulullah SAW sambil memeluk Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Ini tebusanku bagi orang yang menyintai aku. Ini tebusan bagiku. Kelak aku akan dituntut oleh Allah. Bagaimana aku tidak membalas cinta itu, dan aku tidak membalas daripada sayang mereka, kelak Allah akan menuntut. Karena mereka diberikan mahabbah itu karena pemberian Allah Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan dibikin oleh manusia, tapi itu pemberian dari Allah. Maka dengan demikian sahabat menangis sampai di dadanya. Terus apalagi sahabat yang kau inginkan? Ya Rasulullah, manusia tidak akan pernah puas, dan aku merasa tidak mungkin aku terus akan hidup bersama Rasulullah. Tapi jadikanlah aku sebagai budak, agar aku bisa mencucikan gamismu, bisa mencucikan selendangmu, bisa mencucikan pakaianmu, dan bisa menyiapkan makananmu, dan menyediakan dari lauk pauk dan minumanmu, wahai Rasulullah. Benarkah saudara? Ikut, tinggalkan rumahmu, satu rumah dengan Nabi Muhammad. Gembiranya yang namanya sahabat ini, seorang budak satu rumah dengan Rasulullah SAW. Begitu keluar, terbau minyak kasturi, lewat bau minyak kasturi, dan setiap dicuci pakaian tidak ada sama sekali bau keringat, tidak ada. 7 hari yang dipakai Rasulullah SAW, semua menyebar seluruh ruangan yang bau minyak kasturi. Para hadirin, menangis. Yang namanya sahabat ini alangkah indahnya
pada satu saat yang sudah lama tiap hari ketemu Rasulullah, mencucikan pakaiannya, bahkan menyediakan dari tamu sahabatnya, terus muncul di hadapan Rasulullah. Akhirnya lama Sauban sadar, saya sudah mengabdi puluhan tahun. Tentu yang aku pikirkan, Rasulullah itu punya kedudukan yang tinggi, Rasulullah itu punya pangkat yang tinggi, kemuliaan tinggi. Bagaimana kelak sedangkan aku di muka bumi ini bisa kumpul dengan Rasulullah SAW, tetapi aku khawatir nanti di surga, apakah surgaku yang rendah? Rasulullah pasti surganya bersama nabi-nabi, sedangkan satu surga itu perjalanan 500 tahun. Bagaimana aku melihat Rasulullah? Nangis, mogok makan, tidak makan lagi, menangis terus. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Sauban. Sauban, kenapa kau menjadi lemah? Kenapa kau menjadi malas? Ya Rasulullah, apalagi yang kau keluhkan? Bagaimana aku ingin hidup seperti engkau ini, kumpul bersama engkau. Setiap detik aku bisa memandang wajahmu, setiap saat aku bisa berbicara padamu, bahkan aku bisa menyuguhkan makanan kepadamu. Ini kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Terus apa yang kau inginkan? Tapi aku malu mengatakan, ya Rasulullah, aku pangkatku apa? Ibadahku apa? Aku adalah tenaga kasar dan tanganku punlah tajam seperti pisau, dan aku bukan orang yang kaya. Maka Rasulullah tersenyum. Man ahab al-maru man ahab. Ketahuilah, aku bersabda kepadamu, wahai Sauban, barang siapa yang cinta di masa hidupnya, dia akan kumpul sama yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Rasulullah yang tadi Sauban, ketahuilah ini hadis yang jadi masyhur, disebut hadis Sauban. Man ahab al-maru man ahab. Siapa yang cinta kepada dicintai masa hidupnya akan dikumpulkan di surga besok bersama yang dicintainya. Amin. 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 Ini aminnya lemes. Amin. Maka dengan demikian tersenyum Sauban. Jadi ya Rasulullah, aku masuk bersurga bersama engkau di dalam surga yang sama, di tempat sama seperti sekarang inilah ya Sauban. Kau di dalam rumah, keluar masuk dari rumah dan bilik, keluar dalam dan makan makanan seperti ini nanti di surga kamu bersamaku Sauban. Mudah-mudahan kita nanti dengan guru kita juga masuk surga kayak begini. Cepat, cepat nggak? Modal amin masuk surga. Nah, maka dengan demikian jelas sudah hadis sahih. Maka dengan demikian jangan kita ragu-ragu. Ya. Man ahabba ilayya, siapa yang cinta kepada kata Allah, faqad ahabani, dan sungguh yang cinta kepadaku, karena ma'ifil jannah, masuk surga bersamaku kelak di dalam surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini ada Sauban yang begitu cintanya sama Rasulullah sehingga dia mendapatkan kedudukan martabat yang tinggi, di mana dia mendapatkan kemuliaan yang tinggi, rezekinya tinggi, pangkatnya tinggi, rumahnya tinggi, semua tinggi. Karena apa? Meninggikan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, guru, saya sudah ikut guru 15 tahun, tapi nasib saya kok gak kaya-kaya. Kenapa gak kaya? Aku melihat kamu tuh kayaknya kaya, kayaknya, tapi belum kaya. Ya, mending
disebut kayanya kaya, tapi belum kaya, nggak masalah. Yang penting ada modelnya. Paham hadirin? Mudah-mudahan kita semua yang disebut hakikat kekayaan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi punya rumah apa enggak? Nabi itu punya rumah apa enggak? Harus tahu sejarah. Nabi nggak punya rumah. Itu rumah punya Siti Khadijah. Berarti rumah itu rumah Siti Aisyah yang sekarang jadi kuburannya Nabi Muhammad SAW. Nggak punya rumah. Ya. Jadi Nabi Sulaiman secara fisik kayanya, semua lantainya dari emas, dindingnya dari emas, binatangnya semua bisa diajak bicara, dan jin iblis menguasai dia. Itu Nabi Sulaiman. Tapi hakikatnya kaya Nabi Muhammad SAW. Di mana kayanya? Orang miskin itu makin banyak kebutuhan itu makin marah. Kepingin ini, kepingin ini, pusing kepalanya. Ngerti? Jadi kalau kaya tadi nggak kepingin apa-apa. Mobil nggak kepingin, rumah nggak kepingin, hotel nggak kepingin, perusahaan nggak kepingin. Itu kaya. Paham? Kaya stres. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini hakikat kaya. Saya pernah mengalami seperti itu. Setelah kami jalankan ibadah itu 7 tahun. Jadi guru dulu kalau mau jalankan itu 7 tahun di kamar, nggak keluar. Kamar ada, kamar mana? Ya, makan kalau diketok ada yang ngetok. Akhirnya sampai 3 hari nggak makan, keluar makan daun jambu, tahu-tahu. Minumnya air sumur, senyum. Nah, keluarga kami semua menganggap saya gila, dianggap saya gila. Ini orang sudah gak waras, gak mau kerja, gak mau ini, gak mau itu. Padahal itu perintah guru berarti. Guru saya perintah, masuklah kamu di kamar sampai aku memutuskan kapan kamu keluar dari kamar. Terus saya tanya, makannya bagaimana? Rezeki Allah itu dari Allah. Kamu gak usah mikir rezeki. Paling tidak kalau gak makan mati. Ini guru saya. Paling itu keras, kamu nggak makan mati. Mati itu kan mati ibadah. Surga mati. Sudah transaksi ya oke. Nah, sampai di situ akhirnya 7 tahun. Nah itulah mulai dari situ saya merasakan kekayaan hati. Kekayaan hati yang luar biasa. Maka datang ulama yang datang minta tolong sama saya. Hampir seluruh Indonesia kiai-kiai itu datang minta doa sama saya. Ada yang kasih mobil Mercy, ada yang kasih mobil BMW, ada yang kasih mobil baru, ada yang kasih perhiasan, ada yang macam-macam. Tapi saya sudah gak doyan. Paham sudah? Karena waktu menawarkan itu saya nggak dengar. Kuping saya nggak dengar. Ini betul. Jadi waktu nawarin ini perhiasan, ini semua uang, saya pikir dia minta doa supaya uangnya ditiup, disuruh. Kuping saya nggak dengar. Sampai begitu. Coba dengar ini untuk Gus. Gak mikir 100 kali saja. Nah, tapi dibutuh sama orang gak dengar. Ya, ambil aja. Kasih mobil, ambil aja. Nah, kata anak saya yang paling tua ini kata, ya kan? Nah,
saya kan nggak punya mobil, katanya anak saya pertama kan lumayan ikhlas kasih mobilnya. Boleh tanya nanti ya. Saya bilang nggak ada orang di dunia ini ngasih itu ikhlas. Yang ikhlas itu kalau kamu ke WC itu ikhlas. Insya Allah kamu gak cerita orang. Betul? Hah? Kamu pernah cerita kalau ke belakang itu? Hah? Cerita sama teman-teman?